Satu doa dari orang-orang sekitar saya yang ternyata itu yang membuat saya bisa melewati ujian itu. Betul, bukan ya la haula wala quwata illa billah, ya bukan saya yang kuat. Mu'alaf Gigi Karisa Grani, kekuatan doa sesama muslim yang membuatnya tetap kuat menghadapi ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusalimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imah. Segala puji bagi yang Maha Kuasa yang sebaik-baik nikmat berupa iktikad dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam kita, berita Islam, berita kita. Namun sebelum lanjut, sebaiknya informasi tentang kebaikan share kepada teman-teman atau kepada saudara-saudara Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada ditanya setelah menghadapi beberapa coba, apakah Dr. Gigi Karisa Grani mempunyai kebanggaan? Jawabannya sangat menginspirasi, bahwa ini semua tidak lepas dari doa sesama muslim. Bahkan waktu pertama kali doa itu didengarkan terucap dari seorang ART atau asisten rumah tangga, bahwa semoga saya kuat menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur alam semesta dan isinya, termasuk takdir dari umat muslim serta ujian hidup yang dihadapinya. Semua manusia tidak akan luput dari ujian yang akan datang. Ujian bisa ringan, bisa berat, bahkan bisa bertubi-tubi. Meski begitu, Islam mengajarkan bahwa Islam dibangun dengan kelembutan, kasih sayang, serta kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah 185. Kemudian lebih lanjut lagi, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulkannya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi, Allah pasti tidak akan membebani suatu ujian yang kita tidak bisa menanggungnya. Jangan lupa, dunia nanti akhirnya akan hancur kiamat. Untuk itu segala yang ada di dunia ini tidak lain adalah ujian dan cobaan yang Allah berikan untuk mengetahui hamba-hambanya yang bertakwa atau tidak. Tujuan hidup menurut Islam yang sebenarnya adalah bukan di dunia ini. Terkadang timbul pemikiran seakan-akan manusia selalu hidup di dunia, padahal semuanya akan berakhir dan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Setiap ujian Allah sampaikan pasti ada jalan keluarnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah 186. Untuk itu, orang-orang beriman akan selalu optimis dalam menghadapi ujian dan tidak ada keraguan akan pertolongan Allah walaupun dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ujian kehidupan di masyarakat bisa berupa kekeringan, kelaparan, sedangkan di masyarakat lain bisa jadi tidak ada kelaparan dan kekeringan, tetapi ujian pemikiran yang mempropagandakan kehidupan bebas tanpa Tuhan. Semua tergantung pada masalah yang ada di masing-masing masyarakat. Begitu juga ujian kepada seseorang atau diri manusia. Dan ingatlah di dalam Quran Surat Al-Anfal 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi apa yang manusia cintai sejatinya adalah ujian kehidupan. Sejauh apa kita mencintainya dan apakah sampai kepada meninggalkan perintah Allah. Contoh seperti harta dan anak-anak tadi. Setiap manusia pasti bahagia memiliki harta dan anak-anak. Semua itu ternyata ujian. Apakah fokus kita hanya pada tujuan tersebut atau justru menjadikan harta dan anak-anak sebagai bekal untuk akhirat? Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Hal ini disampaikan kembali dalam ayat di atas bahwa ketakutan, kelaparan, kemiskinan harta, dan jiwa adalah hal-hal yang menjadi ujian. Seringkali ada manusia yang meninggalkan kehidupan akhirat demi mengejar hal tersebut, bahkan menjadikannya sebagai tujuan utama. Sedangkan orang-orang yang bersabar menjalani kehidupan dunia dengan kesederhanaan, ketakwaan, dan perasaan tawakal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penipuan masker dan sebagainya itu ada baru sebulan syahadat, kemudian ada ujian itu ada rasa gitulah, ada rasa apa namanya, kamu yang merusak semua inilah dan sebagainya, gitu, mengambil kebahagiaan mungkin keluarga dan sebagainya gitu ya, itu ada. Tapi di situ itulah saya kenapa berusaha untuk nggak berhenti berzikir di situ gitu, karena begitunya sekalinya saya berhenti berzikir gitu ya, maksudnya mengingat Allah terus gitu, itu langsung yang masuk justru pikiran yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya selalu itu isi dengan berzikir gitu, selalu membasahi lisan dengan berzikir gitu. Jadi supaya yang pikiran-pikiran bukan dari Allah itu nggak masuk gitu di pikiran saya gitu. Jadi waktu itu ya udah dijalani aja gitu, ketika udah tahu kebenarannya ya udah, itu yang nggak boleh ada jalan balik lagi gitu. Nonton baik lah ya. Iya. Jadi waktu yang penipuan itu nih, kalau boleh tahu dok, itu kan artinya kan pasti ada yang ngejekin juga itu, ini kamu kualat gitu karena pindah dari Kristen pasti kan? Itu iya. ada nggak? Ada justru dari keluarga ya, waktu itu kebetulan mantan suami juga bilang gitu, kok kamu nggak peka kayak gitu, itu udah azab. Ya? Iya, itu udah azab banget gitu kan, kamu harusnya udah peka itu. Terus kamu apa sih yang kamu emang siapa yang udah tahu kamu pindah, dibilang gitu. Kenapa kamu malu kalau misalnya kamu udah balik lagi aja kayak gitu kan. Yang tahu juga kan baru sedikit gitu kan. Udah balik aja, kamu memperjuangkan apa sih. Waktu itu nggak tahu kenapa ya. Itu yang paling saya sayang itu ya kan sebenarnya ya ibu-ibu pasti ya anak-anak lah ya yang berat gitu ya. Itu sampai bahkan saya berpikir kalaupun saya kehilangan anak-anak itu saya mikirnya itu karena saya pilih Allah gitu jadinya kayaknya nggak ada bandingannya gitu. Jadi yang paling saya sayangin pun sampai saya rela kehilangan gitu ya. Tapi ternyata Allah
Iya, saya pikir gitu, tapi ternyata Allah lebih tahu ya, lebih tahu. Kalau mungkin saya nggak sanggup kali kalau kehilangan anak, jadi sama Allah nggak dikasih ujian seperti itu, ternyata dikasih bonus, anak-anak boleh bisa tetap sama saya gitu, keluarga masih langsung nerima saya, mungkin nggak seperti mualaf lain mungkin yang sampai dicoret dari keluarga lah, istilahnya nggak dianggap gitu, ternyata enggak gitu sama Allah. Terus sama keluarga mantan suami juga baik-baik saja hubungannya gitu ya, maksudnya nggak yang sampai jadi kayak bermusuhan atau apa gitu. Itu sih alhamdulillah gitu. Nggak pernah ngira sih di saat ini karena saya udah pikirnya yang terburuk waktu itu gitu. Jadi waktu kemarin tuh masalah yang masker itu juga selesai, nggak ada istilahnya kayak membanggakan gitu. Wah ini ternyata Allah malah menjagai saya, misalnya memberikan saya cobaan kan. Kalau kita nganggapnya kan artinya itu cobaan dari Allah, mau lihat kita nih bisa nggak melewati cobaan itu kan, bisa nggak kuat dalam Islam. Ada nggak kayak istilahnya kebanggaan ke saudara, lihat nih buktinya bisa gua lewati gitu. Oh, enggak sih, enggak kayak gitu sih, karena Islam juga enggak kayak gitu ya, ya kan, nggak boleh kayak gitu juga gitu ya. Itu saya tahu itu ada doa orang-orang gitu yang salah satunya nih kalau saya boleh cerita, itu nggak ada yang tahu saya sudah masuk Islam, kecuali mungkin ya yang sudah menyadari itu ART saya di rumah gitu kan, karena dia mungkin mencuci mukena yang bukan miliknya gitu. Walaupun dia nggak nanya dan saya nggak jelaskan, mungkin dia berpikir ini mau kena siapa gitu kan, dan perempuan yang ada di rumah selain dia ya saya aja gitu kan gitu. Jadi di situ dia pernah cerita sama saya itu, dia bilang waktu itu dia batin katanya waktu saya ngalamin itu, semoga ibu kuat, semoga ibu bisa lewati ujian ini, dan saya tahu itu apa namanya, semoga ibu nggak balik ke yang lama karena masalah ini aja gitu. Itu saya terharu banget waktu dia dengar cerita gitu ya, bilang kayak gitu. Itu ya betul, ternyata itu ada salah satu doa dari orang-orang sekitar saya yang ternyata itu yang membuat saya Menguatkan. bisa melewati ujian itu. Betul, bukan ya la haula wala quwata illa billah ya, bukan saya yang kuat gitu, kuat imannya gitu. Enggak, sebenarnya enggak kuat juga, cuman ya udah, cuman bersandarnya waktu itu ke zikir yang saya bilang, cuman doa Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu. Terus ketika dikasih ayat-ayat yang dari yang agama lama juga cuman saya makasih, saya bilang gitu aja, nggak ada bilang gimana-gimana, cuman nggak saya download, nggak saya buka juga gitu, nggak saya amalkan juga gitu, cuman yang ya itu terus sih.